Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Nama saya Risnawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 46 Tokare, Kabupaten Sopeng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas. Baiklah anak-anak, masih semangat? Terus semangat! Baiklah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita sebaiknya membuat kesepakatan kelas dulu. Kira-kira apa yang menjadi kesepakatan kita yang bisa dijadikan keyakinan kelas supaya kelas kita lebih nyaman, lebih indah dan sebagainya. Jadi setiap anak akan dibagikan post-it 1 lembar. Terus tuliskan apa kira-kira aturan yang akan dibuat di dalam kelas. Misalnya, jangan berisik saat pelajaran berlangsung. Seperti itu ya. Silahkan ditulis masing-masing apa yang ingin dijadikan sebagai kesepakatan kelas. Over ke belakang. Kasih ke belakang. Siapa yang dapat? Sudah dapat semuanya? Di post-it ini ada bagian yang ada lemnya. Sudah dipegang? Yang ada lemnya kasih di belakang. Yang tidak ada lemnya kita tempat menulis. Silahkan tulis apa yang mau dijadikan sebagai kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita. Silakan yang sudah selesai satu persatu naik. Tifa, silakan naik. Silakan ditempel di sini. Siapa lagi? Siapa yang selesai? Saya, Bu. Yang selesai siapa lagi? Bila, silakan naik. Yang selesai angkat tangan ya. Bila, silakan di Jadi Fatan, gantian naik, gantian. Fatan, Akia. Bese. Litra, Eka. Eka. Siapa lagi? Siapa lagi yang selesai? Silahkan ada 5. Satu saja kita tulis. Silahkan ditulis dulu. Punggung, naik ke punggung. Nah, Nabila.
Belakang dulu, ya sudah. Belakang dulu. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Apa lagi? Oh, sebelah. Oh, ada saya. Yang sudah semua ya. Silahkan lihat di depan kesepakatan kelas yang dibuat oleh kelas 3. Dilarang bertengkar. Berarti kita harus saling kalimat positifnya. Kalimat positif. Baiklah, kesepakatan kelas kita yaitu dilarang bertengkar. Yang pertama dilarang bertengkar. Kalau diubah menjadi kalimat positif berarti saling menyayangi antar teman. Jadi saling menyayangi Saling menyayangi antara teman. Terus yang kedua, kesepakatan kedua, dilarang terlambat. Berarti kalimat positifnya yaitu hadir. Hadir apa? Tepat waktu. Hadir. Tepat waktu. Terus yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Apa kira-kira? Buanglah Sampah di tempatnya. Buanglah Sampah di tempatnya. terus mencoret-coret tempo, mencoret-coret buku, berarti menjaga Kebersihan. kebersihan. Menjaga Kebersihan. Menjaga kebersihan. Apa ini? Tidak boleh menyontek. Berarti bersikap apa itu kalau menyontek? Selalu bersikap Jujur. Selalu Bersikap jujur. selalu Bersikap jujur. Terus ke ini lagi, tidak langsung masuk ke kelas, tapi beri salam terlebih dahulu. Berarti apa katanya? Mengucapkan salam. Ucapkan salam. Salam. dilarang masuk ke kelas orang. Dilarang main saat pembelajaran berlangsung. Berarti menghormati siapa? Ibu guru. Ibu guru. Menghormati teman Dan ibu guru. teman Dan ibu guru. dan warga. Dan kita. Baiklah, kita akan masukkan ke nilai kebajikan.
Berarti poinnya adalah saling menyayangi. Hadir tepat waktu berarti disiplin. Disiplin. Waktu. Buang sampah pada tempatnya berarti dia kebersihan. Kebersihan. Selalu bersikap jujur berarti apa nilainya? Jujur. Kalau mengucapkan salam apa itu? Sopan santun. Terus yang kedua menghormati teman, guru dan warga sekolah. Poinnya nilai kebaikannya itu saling menghormati. Jadi semua kelas 3 di sini semuanya harus saling berteman sama teman-temannya. Oke. Yang kedua disiplin waktu, jangan terlambat. Apalagi kalau ada tugas, jangan tugasnya mau diperiksa hari ini, ditanya mana PR tak, lupa buku, jangan seperti itu. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan. Jadi harus selalu dibersihkan kelas tak pas datang dan sebelum pulang. Yang keempat jujur, berarti jangan suka bohong-bohong, jangan suka menyontek. Yang kelima sopan santun. Sopan santun itu jangan lupa kalau masuk di ruangannya orang beri salam dulu. Kalau lihat di muka apa? Kalau dilihat guru apa? Kalau lewat di depan guru ade. Kalau mau pulang apa? Mati gitu. Salam. Yang terakhir yaitu saling menghormati. Jangan suka ejek-ejek temannya. Ngerti? Jadi sudah sepakat yang ini disepakati. Kelasnya sudah sepakat? Sudah, Bu. Kalau ibu guru sudah tulis ulang kelasnya, kita akan tanda tangan di atas kelas supaya tidak ada yang melanggar. Karena kita sendiri yang tulis ini di atas. Mengerti? Baiklah. Beri kelas 3 tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti janji saya, kalau sudah saya print, kita akan tanda tangan kesepakatan kelas. Tetapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Masih ingat yang ice breaking yang up, down, set sama pump? Iya. Ingat? Ya. Silahkan. Sudah Pasangannya. Diva sama dengan Diva sama dengan Nabila. Nabila maju ke situ. Sudah betul. Sama Dila. Sama pasangannya sekarang ambil posisi. Maju sama temannya. Oke, kita mulai. Kalau up, tangannya bawah sekali, lari kanan.
Jadi sekarang waktunya kita tanda tangan keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas kita itu yang pertama saling menghormati, yang kedua disiplin, yang ketiga peduli lingkungan. Jadi kalau peduli lingkungan itu jaga kebersihan, tidak boleh coret-coret meja, tembok dan sebagainya. Yang keempat jujur, dan yang terakhir yaitu sopan santun. sekarang kita akan tanda tangan, tetapi tanda tangannya bergantian. Yang saya sebut namanya adalah baik. Jangan tandain namanya ya. Saya ambil pulpen terlebih dahulu. Yang pertama Resti. Iya, baru baby. Dalam-dalam. Jadi sudah semuanya. Terakhir sisa saya. Kalau saya sudah tanda tangani, berarti ini sudah sah menjadi keyakinan kelas kita. Jadi harus dipatuhi. Harus yakin semua saling menghormati sama temannya, saling menyayangi sama temannya. Jangan ada bombek-bombek. Berarti harus disiplin. Pakaiannya berpakaian yang seperti apa? Pakaian apa? Harus rapi. Jangan sampai hari Senin baru kita pakai baju luar olahraga. Itu kan namanya tidak disiplin. Nah, sama menjaga lingkungan, peduli lingkungan. Terus jujur, jangan suka bohong, apalagi suka menyontek. Dan yang terakhir itu sopan santun. Kalau masuk ke ruangan, terlebih dahulu ketuk pintu, lalu ucapkan salam. Kalau ketemu sama gurunya, apa? Salim. Seperti itu ya. Jadi saya tanda tangan juga. Tanda tangan ya. Tepuk tangan untuk kelas 3.
Kegiatan kedua yaitu membagikan pemahaman kepada rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan hari ini untuk mengikuti sosialisasi tentang budaya positif sebagaimana tugas kami dari guru penggerak untuk mengimbaskan apa yang kami dapat selama menjalani pembelajaran modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu. Saya minta kepada Bapak Ibu Guru silahkan berdiri terlebih dahulu. Jadi ice breakingnya itu ada Bapak Ibu Guru yang pernah mendengar lagu Marina Menari? Sudah ada? Kalau begitu kita belajar bersama-sama. Marina. Kalau jadi lagu Marina ini dinyanyikan tapi dengan gerakan. Maaf bapak-bapak ya, terpaksa menjadi Marina terlebih dahulu. Untuk hari ini menjadi Marina dulu. Jadi kalau saya mengatakan Marina berarti menunjuk kepada diri kita. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari di atas menara. Seperti ini ya, mari kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sekarang kita ganti kata menari dengan kata menyanyi. Bapak Ibu Guru bagaimana kayaknya kalau menyanyi? Jadi kata menyanyi kita ubah menjadi kata menari kita ubah menjadi kata menyanyi. 1, 2, 3. Marina menyanyi di atas menara, di atas menara. Marina menyanyi, Marina menyanyi di atas menara, di atas menara. Marina menyanyi. Oke, sekarang kita ubah tetapi dengan tempo yang lebih cepat. Kita mulai ya. 1, 2. Mulai dari Marina menari. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menyanyi. Marina menyanyi, Marina menyanyi di atas menara, di atas menara. Marina menyanyi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi breaking tadi itu untuk menghibur kita karena sudah seharian mengajar anak didik kita supaya kita juga ada refreshing sedikit. Baiklah, kita masuk ke materi. Jadi di dalam budaya positif kami mempelajari ada yang namanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi yang pertama-tama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi yang dulunya itu pada
pada paradigma sebelumnya, pembelajaran itu berpusat kepada guru. Maksudnya, dulu guru hanya menggunakan metode seperti ceramah, demonstrasi, dan sebagainya. Tetapi, pada paradigma pembelajaran yang baru, sekarang pembelajaran berpusat kepada siswa. Maksudnya kita harus memenuhi kebutuhan siswa. Kita harus paham apa minat siswa kita, bakat siswa kita, agar kita dapat mengetahui pembelajaran yang mana yang cocok untuk siswa kita. Dan selanjutnya kita akan saya akan membagikan kertas terlebih dahulu. Jadi pada kertas ini saya akan meminta Bapak Ibu sekalian untuk menulis hal penting, hal yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu. Silakan ditulis di kertasnya. Apa yang paling penting dari hidupnya Bapak Ibu? Misalnya anak atau anak atau ayah atau orang tua atau yang paling berat, yang paling penting dalam hidup dan paling penting dalam hidup kita sekarang. Sesudah ditulis, silahkan kertasnya digenggam. Ini ada waktunya, ini. Silahkan kertasnya digenggam. Genggam yang erat. Sudah? Sudah? Kertasnya digenggam ya. Misalkan saya mau bertanya kepada Ibu Ayu. Saya bertanya kepada Ibu Ayu. Bu Ayu, apakah saya boleh meminta apa yang ada di genggaman Ibu Ayu? Apa saya bisa meminta apa yang ada di tangan Bu Ayu? Mengapa? Bolehkah saya meminta yang ada di genggaman Bu Ayu? Mengapa? Tapi yang ada di genggaman Ibu Ayu itu juga penting untuk saya. Apakah boleh saya memintanya Bu Ayu? Kita kan berteman dari setelah sekian lama. Tidak boleh. Baiklah, kalau begitu saya berpindah ke Pak Adi. Pak Adi, apakah saya boleh meminta apa yang ada di genggaman Pak Adi? Tapi kita sudah lama berteman, masa Pak Adi tidak bisa berbagi sedikit pun kepada saya? Jadi seperti itu ya. Kira-kira apa kesimpulan dari kita menggenggam kertas ini? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Tidak ada yang bisa mengontrol.
Ya, betul sekali. Jadi tidak ada yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol. Sekuat apapun godaan dari orang lain, orang memaksa, tapi tetap kita yang memegang kontrol diri kita. Kita tetap menjadi, kita tetap harus punya pendirian untuk apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu disiplin. Apakah Bapak Ibu tahu apa disiplin itu? Apakah disiplin itu seperti gambar di atas? Gambar pertama itu adalah gambar tentara yang sedang berbaris. Apakah itu sudah bisa dikatakan disiplin? Tidak. Katanya pasal tidak. Terus bagaimana dengan gambar kedua? Apakah memarahi anak ketika dia berbuat salah itu merupakan disiplin? Baiklah, jadi disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin, yaitu disiplin, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Nah, sekarang kita beralih ke motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu karena ada 3 hal. Yang pertama itu ada orang yang melakukan tindakan atau perilaku tertentu karena takut pada hukuman. Terus yang kedua yaitu ingin mendapat imbalan atau pujian dari seseorang. Terus yang ketiga itu ini yang paling cocok untuk kita ambil, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya di sini kita melakukan sesuatu hal itu harus dari diri kita, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman, atau bahkan karena hadiah ataupun imbalan. Nah, sekarang kita lihat di depan, dihukum oleh penghargaan. Menurut Al-Quran, wawancara ASCD Annual Conference mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya baik hukuman dan penghargaan itu sama-sama menghancurkan anak-anak. Mengapa demikian? Karena saat kita menjanjikan anak-anak sesuatu atau imbalan, maka pada saat kita menyuruh mereka tanpa imbalan, mereka akan kurang bergerak. Begitu pula sebaliknya dengan memberikan hukuman. Saat kita saat dia bertemu dengan seseorang yang tidak selalu memberinya hukuman, maka dia pasti juga akan merasa lambat untuk melakukan sesuatu karena mereka sudah berpacaran kepada penghargaan dan hukuman tersebut. Nah, selanjutnya penghargaan ini merusak pengaruh jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa anak-anak yang sering diiming-iming oleh hadiah, suatu saat tidak mempunyai hadiah, dia akan berubah 100% karena motivasinya hanya ingin mendapatkan hadiah. Begitupun yang kedua ini, penghargaan merusak hubungan. Mengapa demikian? Karena saat kita memberikan penghargaan atau hadiah kepada salah satu murid kita, mungkin ada dari siswa kita yang lain yang hatinya sakit karena tidak mendapat hadiah. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah hukuman itu penting atau tidak? Penting. Jadi pentingnya menurut Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, apakah hukuman dan konsekuensi itu sama atau tidak? Iya. Berbeda.
berbeda. Jadi seperti ini ya penjelasannya. Konsekuensi dari hukuman itu berbeda. Jadi kalau konsekuensi itu merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan, sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada perilaku melalui proses atau prosedur keadilan. Nah, sekarang kita masuk ke sini untuk melihat pemahaman Bapak Ibu guru sekalian. Yang pertama, Siti mencoret-coret di buku Tini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku Tini. Tindakan tersebut adalah apa? Apakah ada hukuman atau konsekuensi? Termasuk konsekuensi. Jadi kita lihat ya apa maknanya. Ya, jadi jawabannya adalah konsekuensi. Ya, jadi konsekuensi itu langsung memperbaiki kesalahan. Terus kita masuk ke soal yang kedua. Budi terlambat 10 menit mengikuti pelajaran olahraga. Murid-murid yang lain telah melakukan pemanasan dan sedang bermain bola basket. Pak Sidik melihat Budi terlambat hadir dan mengatakan bahwa Budi harus keliling lapangan sebanyak 2 kali. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, mari kita buktikan. Jadi, mengapa hal ini termasuk hukuman? Karena ini merupakan bentuk keadilan, maksudnya tidak langsung kepada maksudnya Budi kan terlambat. Saat kita menjadikan itu konsekuensi, maka harusnya kita menghukum Budi dengan menggunakan waktu juga, perpanjangan waktu pada saat segala pembelajaran. Sekarang kita masuk ke soal ketiga. Menggantikan suatu barang kepada orang lain. Konsekuensi. Mari kita buktikan. Ya, jadi benarnya Bapak Ibu itu adalah konsekuensi. Harus memperbaiki kesalahan kita. Dan yang terakhir, Alif terlambat 15 menit. Terus apa? Konsekuensi. Iya. Jadi ini termasuk konsekuensi karena menggantikan waktu yang telah dia lewatkan di awal pembelajaran. Jadi kita masuk ke keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Tidak. Jadi keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah kita sepakati, yang tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas juga dibuat secara bersama-sama bersama siswa yang mempunyai nilai kebajikan yang dipercaya. Keyakinan merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi dengan adanya sebuah keyakinan kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan, yaitu lebih berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara untuk membangun budaya positif.
keyakinan kelas harus berpihak kepada murid dan dirumuskan bersama dengan demi membangun kemandirian mereka. Nah, sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal, yaitu meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Nah, menurut Bapak Ibu Guru, di antara kedua gambar di atas yang manakah yang termasuk keyakinan kelas? Gambar yang berwarna putih atau yang berwarna biru? Keyakinan kelas itu hanya berupa kata inti atau kata kunci dari setiap disiplin-disiplin yang kita pilih. Yang warna biru. Yang warna Biru. ya, tepat sekali ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu ada pada gambar yang berwarna biru. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya ada yang namanya jangan membuang sampah. Iya, di dalam kata itu ada kata negatif yaitu jangan. Tetapi di dalam budaya positif kita menggunakan kata yang positif, kita tidak menggunakan kata jangan. Jadi pada kesepakatan kelas biasanya kita menggunakan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak menggunakan kata jangan. Dan pada keyakinan kelas kita hanya memakai kata kunci dari kalimat tersebut, yaitu tentang apa tadi kalimat sampah. Kata apa? Kalau Peduli lingkungan. peduli lingkungan atau kebersihan. Nah, sekarang ini contohnya ya. Kesepakatan kelas tidak datang terlambat, kalimat positif diulang menjadi kalimat positif, datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelasnya menjadi kata disiplin. Jadi begini prosesnya untuk membuat keyakinan kelas. Tapi saat membuat ini kita mempunyai kesepakatan bersama anak-anak kita. Kita harus berhadapan langsung kepada anak-anak kita dan membuat peraturan dan membuat keyakinan kelas ini agar ada komitmen bersama anak-anak didik kita. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5, yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima yaitu penguasaan. Kita masuk ke poin pertama. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, makanan, ataupun rumah. Contoh kasus yang terjadi yaitu ketika ada anak yang meminta bekal teman-temannya, maka anak itu meminta atau merebut bekal temannya karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhi, yaitu kebutuhan makanan. Jadi pada kasus itu bisa disimpulkan bahwa anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Nah, sekarang adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kasih sayang dan rasa ingin diterima ini termasuk kebutuhan psikologi. Pada umumnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima yang tinggi, ingin disukai dan diterima dengan lingkungannya dengan baik. Mereka juga akrab dengan kedua orang tuanya.
biasanya mereka akan semangat belajar karena suka pada gurunya. Teman sebaya sangatlah penting bagi mereka. Mereka juga biasanya suka belajar dalam kelompok. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar, misalnya ketika seorang anak yang berbuat salah untuk mendapatkan perhatian dari temannya, guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, yang ketiga yaitu kebebasan. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik untuk mereka coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Contoh kasusnya, anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya, di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Hal ini dilakukan karena ingin mencoba makanan temannya yang berbeda. Maka kebutuhan ini berusaha dipenuhi anak tersebut, yaitu kebutuhan kebebasan. Dia ingin kebebasan. Nah, yang keempat yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini mencari kesenangan bermain, tertawa, dan bermain. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Biasanya anak-anak suka bermain. Saat mereka bermain juga tidak langsung mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan ini biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan, mengoleksi barang-barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Contoh kasus yaitu ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat terlihat lucu, maka yang sedang berusaha dia penuhi adalah kebutuhan kesenangan. Nah, yang terakhir adalah penguasaan atau power. Merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan yang dimilikinya. Anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Contoh kasus penguasaannya itu apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan. Contoh kasus. Ini contoh kasusnya ya. Bimo, seorang anak PKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, berarti Bimo ini ingin memenuhi kebutuhan apanya kira-kira? Cinta dan kasih sayang. Mari kita buktikan ya. Ya, betul sekali. Jadi Bimo sedang ingin memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayangnya. Sekarang kita ke kasus kedua. Masih sama ya, tapi ada kata yang berbeda dari yang keluar dari mulut Bimo, yaitu aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti dia termasuk kebutuhan apa kira-kira?
Penguasaan. Apa? Kesenangan. Penguasaan atau kesenangan? Ya, jadi benar ya. Penguasaan. Jadi benar ya. Adalah kebutuhan penguasaan. Nah, sekarang kita masih ada kasusnya. Oh, masih ada. Kebebasan. Aku bosan. Kebebasan. 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 Ye. Mari kita ujikan. Kebebasan. Ternyata jiwa senang. Harus senang ke sana. Nah, sekarang kita ke kasus keempat. Kesenangan. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan Oh, kebebasan. Apa? Kebebasan. Kesenangan. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu menemukan siswa yang melanggar aturan? Pernah. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan saat siswa tersebut melanggar aturan? Berikan hukuman atau konsekuensi. Ya. Jadi sebagai seorang sebagai seorang guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu kita bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol yang ada. Nah, kita masuk ke posisi kontrol yang pertama, yaitu penghukum. Jadi seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, bisa berupa tindakan atau kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi kata-kata seperti ini biasanya keluar dari mulut guru-guru yang memegang posisi kontrol penghukum. Guru seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara yang menyelesaikan masalah dan berhasil, yaitu menghukum. Ciri-cirinya biasanya nada suaranya tinggi, mata melotot, jari telunjuk menghardik. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi posisi kontrol kedua ini, posisi guru ini biasanya bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dan lembut akan seperti, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah seperti ini? Nah, kata-kata seperti ini biasanya digunakan oleh guru yang memegang posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Nah, ciri khasnya itu nada suara memelas, halus, dan biasanya merambat pada anak. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol yang ketiga, yaitu teman. Posisi kontrol teman itu guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman dan guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang
terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang mereka dan akan berkata, ayolah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Jadi kata-kata seperti ini biasanya keluar dari mulut guru yang memegang posisi kontrol teman. Nah, ciri khasnya yaitu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Masih sering senyum-senyum sama siswanya. Tadi penghukum si baik teman saya. Nah, sekarang kita masuk ke posisi keempat, yaitu pemantau. Posisi keempat yaitu posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh guru yang memegang kontrol pemantau, yaitu programnya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ciri khas pemantau adalah nada suara datar, bahasa tubuhnya yang formal. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer ini adalah posisi kontrol terakhir. Manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling bagus dipegang oleh guru, karena kita akan membantu siswa kita menyelesaikan masalahnya dan menemukan solusinya sendiri. Adapun kata-kata yang akan dikeluarkan pada posisi kontrol manajer yaitu apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi, pada posisi kontrol kelima ini, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada siswa. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tiga ya. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, betul sekali. Jadi segitiga restitusi itu mempunyai 3 langkah untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, validasi tindakan yang salah biasanya kita sebagai guru akan menanyakan kepada siswa kita, kamu kan punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Terus, menstabilkan identitas. Setelah kita memvalidasi tindakan mereka, kita menstabilkan identitas dengan mengatakan seperti ini: setiap orang pernah melakukan kesalahan.
kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ini untuk menstabilkan identitas mereka supaya mereka tidak terlalu merasa bersalah. Terus yang ketiga yaitu tindakan terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menstabilkan identitas. Jadi langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi yaitu pada bagian yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik dan buruknya itu pasti memiliki maksud tujuan. Seperti yang kita bahas beberapa kebutuhan dasar manusia yang tadi. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka melakukan hal tersebut, sehingga anak tersebut merasa dipahami. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah langkah pertama dan kedua selesai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai. Maksudnya kan tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita akan melibatkan anak dan menanyakan apa yang telah dia langgar dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan kepada anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ibu tadi mendengar dari teman kelasmu, katanya kamu bertengkar ya dengan Eca? Iya Bu, benar. Karena saya bengkel. Eca selalu menyontek pekerjaan saya Bu. Bukan cuma hari ini, kemarin-kemarin juga selalu seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Pantas saja kami marah kepada Eca. Jika ibu ada di posisimu, pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang tadi kamu lakukan kepada Eca? Saya marah Bu, saya memaki Eca karena saya sudah tidak tahan. Dan tanpa sadar saya melempar bukunya Bu. Oh, ibu mengerti. Pasti ada alasannya mengapa kamu melakukan hal yang seperti itu. Iya Bu, saya sudah tidak tahan. Masa dia tiap hari mau menyontek? Itu kan hasil kerja saya Bu. Saya sudah susah payah mengerjakan tugas itu, tapi dia malah enak-enakan saja menyontek. Ya wajarlah kamu marah. Kamu pasti sangat tidak rela jika tugasmu dicontoh terus-menerus. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk kepada Eca. Untuk kamu tidak memukul Eca. Nah, sekarang kamu pikirkan, apakah marah sampai melempar buku itu adalah perbuatan yang baik dan melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Iya, benar. Menurut kamu, saling menghormati itu penting atau tidak? Sangat penting Bu. Baik, jika itu penting, menurut kamu keyakinan apa yang akan kamu lakukan jika kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu? Bersedia Bu.
Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia untuk lebih bersabar dan menahan amarah saya, Bu. Jika ada teman yang menyontek, saya akan melaporkannya kepada ibu guru. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Feby. Tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama. Nah, jadi itu tadi ya, semua beberapa materi yang telah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sekian yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penerapan yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.